السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون إخواني وأخواتي في النار رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang bunyinya alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Maka belumkah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman tunduk hatinya li dzikrillah, dengan mengingat Allah tabaraka wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan tunduk kepada kebenaran yang datang kepada mereka. Allah tabaraka wa taala menganjurkan orang-orang yang beriman agar tunduk kepada Allah tabaraka wa taala dengan mengingatnya, tunduk kepada Allah tabaraka wa taala kepada kebenaran yang Allah tabaraka wa taala turunkan. Wa la yakunu kalladzina utul kitab, maka janganlah mereka, kata Allah, orang-orang yang telah mengaku beriman menjadi seperti orang-orang dari kalangan ahlul kitab, menjadi seperti orang-orang dari kalangan ahlul kitab. Siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini? Yaitu orang-orang Nasrani, pendeta-pendeta Nasrani, kemudian dari kalangan pembesar-pembesar Yahudi, pendeta-pendeta dari kalangan Yahudi. Min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, yang berlalu masa yang panjang membuat ahlul kitab tersebut, kata Allah, memiliki hati yang keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka, kata Allah, menjadi fasik setelah berimannya, menjadi fasik. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar orang-orang yang beriman tidak menjadi seperti ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita untuk tidak mencontoh mereka terutama dalam masalah hatinya. Maksudnya jangan seperti hatinya ahlul kitab, yang mana hati mereka telah mengeras setelah berimannya kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang menjelaskan
agar orang-orang yang beriman tidak menyerupai atau mencontoh ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-105. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Maka janganlah, kata Allah, kalian itu menyerupai, mencontoh orang-orang dari kalangan ahlul kitab yang suka tafarruq, berpecah belah, bercerai-berai, waqtanafu, suka berselisih, dalam keadaan telah datang petunjuk kepadanya. Maka orang yang seperti itu, kata Allah, bagi mereka azab yang besar, azab yang berat, siksa yang berat. Ini ayat yang kedua yang menjelaskan kepada kita anjuran agar tidak mencontoh orang-orang Yahudi dan Nasrani atau menyerupai mereka. Ayat yang ketiga, firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Wa la takunu minal musyrikin. Janganlah kalian orang-orang yang beriman menyerupai orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum. Yang mana orang musyrik itu suka mencerai-beraikan, suka membuat agamanya berpecah belah, berkeping-keping. Wa kanu syi'ah, dan akhirnya menjadi kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok menyombongkan diri atas yang lainnya. Ini ayat yang ketiga yang menjelaskan kepada kita jangan menyerupai orang-orang musyrikin. Sebelumnya jangan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ayat yang keempat yang menjelaskan tentang larangan menyerupai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin adalah surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghair maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang dimurkai. Maksudnya jalan orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat dari kalangan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca surat Al-Fatihah, dan di antara yang dibaca adalah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 yang ternyata maknanya adalah meminta kepada Allah agar tidak serupa dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dibaca minimal berapa kali? Minimal 17 kali dalam sehari semalam. Dibaca doa ini agar tidak mencontoh orang Yahudi dan Nasrani, dibaca 17 kali. Tapi walaupun sudah dibaca 17 kali, itu minimalnya tetap dia mencontoh orang Yahudi dan Nasrani, itu menandakan dia tidak paham dengan apa yang dia baca dalam surat Al-Fatihah. Kalaulah semua orang itu paham dengan apa yang dia baca, maka jadilah apa yang dia baca itu sebagai petunjuk hidupnya. Maka dari sini, inilah beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan untuk kita kaum muslimin membedakan diri dari orang-orang Yahudi, membedakan diri dari orang Nasrani, dan membedakan diri dari orang-orang musyrikin kafirin. Kemudian
Pembahasan yang kedua adalah hadis-hadis Nabi yang menjelaskan anjuran menyelisihi orang-orang kafir. Hadis-hadis Nabi yang menganjurkan kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin kafirin. Hadis yang pertama adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan, innal yahuda wan nasara la yusbighuna. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, kata Nabi, tidak menyemir rambutnya. Tidak menyemir rambutnya. Fakhalifuhum. Maka Nabi mengatakan, semirlah rambut kalian. Antum sudah menyemir rambutnya? Nabi mengatakan semir rambutnya. Maka yang seperti ini perintah dari Nabi. Tetapi hanya saja kata Nabi, jangan menyemir dengan warna hitam. Allah tidak mau, Allah melaknat orang-orang yang menyemir dengan warna hitam. Kenapa tidak boleh menyemir dengan warna hitam? Orang yang menyemir dengan warna hitam itu kesannya terkadang tujuannya berbohong. Padahal dia sudah tua, beruban, ingin tampil muda. Maka yang seperti ini adalah pembohongan. Berbohong dengan penampilannya, dengan rambutnya. Maka hendaknya seseorang, kalau dia punya kemampuan dan ingin mengamalkan hadis ini, boleh dia menyemir rambutnya dengan warna merah atau warna kuning atau yang memang warna pantas untuk rambutnya selain warna hitam, dengan alasan Nabi memerintahkan. Tetapi perintah ini, kata para ulama, bukan perintah yang wajib menyemir rambut. Adapun kalau dia ingin menyemir, maka itu mendapatkan keutamaan, menjalankan perintah Nabi. Tapi kalau dia tidak menginginkannya, maka dia pun tidak berdosa. Tetapi ingat, niat menyemir rambut di sini untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani, bukan untuk gaya-gaya di pinggir jalan atau yang semisalnya. Kemudian hadis yang kedua, perintah Nabi untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani adalah sabda Rasulullah, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abduh faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka janganlah, kata Nabi, kalian itu berlebih-lebihan memujiku sebagaimana berlebih-lebihan orang Nasrani memuji Nabi Isa bin Maryam. Maka dari sini menunjukkan kepada kita, ketika memuji Rasulullah, jangan melebihi batasannya. Nabi ketika dipuji tidak keluar dari hamba Allah dan tidak keluar dari utusan Allah. Jangan sampai dia menganggap Nabi yang mengatur alam semesta ini berlebihan, atau menganggap Nabi yang mematikan menghidupkan ini berlebihan, atau menganggap Nabi sampai ke derajat ketuhanan, maka ini berlebihan, atau menganggap Nabi satu-satunya penolong, ini berlebihan. Karena yang menolong sebenarnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala, dan Rasulullah hanyalah sebab yang dengannya Allah mengutus kepada seluruh manusia untuk menyampaikan risalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga yang menjelaskan perintah untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani adalah sabda Rasulullah yang berbunyi, faslun ma baina siyamina, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aknatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa Yahudi dan Nasrani itu terletak pada makan sahur. Maka ketika kita makan sahur,
Jangan dianggap makan sahur itu hanya sekedar mengenyangkan perut supaya kenyang ketika atau supaya kuat menjalankan ibadah puasa. Tapi niatkan pula dalam hati kita untuk menyelisihi cara berpuasanya orang Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka berpuasa tidak makan sahur. Maka niatkan juga, dikarenakan Rasulullah perintahkan kita untuk makan sahur, dan juga niatannya kata Nabi untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang perintah menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah sabda Rasulullah, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'anihim wa la khifafihim. Selisihilah orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya orang Yahudi itu kalau salat tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, kata Nabi. Maka salatlah kalian pakai sandal kalian dan pakai sepatu kalian. Pernah kita salat pakai sandal? Pernah pakai sepatu? Belum pernah. Karena mungkin belum pernah mendengarkan hadis ini, atau mungkin tidak ada masjid yang membolehkan orang masuk pakai sandal. Maka kalau ada momen-momen tertentu yang memungkinkan solat pakai sandal, maka pakailah sesekali sandalnya itu dalam solatnya, selama tidak ada najisnya, dengan niatan mengamalkan perintah Nabi untuk solat pakai sandal atau pakai sepatunya, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian hadis yang berikutnya, perintah dari menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah sabda Rasulullah, innal yahuda wan nasara, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, juzzus syawarib wa arhun niha khaliful majus. Nabi mengatakan pendekkan kumis kalian, wa arhul liha, biarkan atau peliharalah jenggot kalian. Dikarenakan hal itu, kata Nabi, menyelisihi orang-orang kafir dari kalangan majusi, penyembah api atau penyembah matahari. Ini anjuran kaum muslimin untuk menjaga jenggotnya, untuk memangkas kumisnya. Kata Nabi, perintah ini untuk menyelisihi orang majusi. Begitunya dalam Islam. Penampilan saja kita disuruh tampil beda dengan orang-orang majusi dari kalangan penyembah api, penyembah matahari. Kemudian yang terakhir, hadis yang menjelaskan perintah menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah ghayyiru asy-syaibah wa la tashabbahu bil yahud. Ubahlah warna putih uban kalian dengan semir selain warna hitam, dan jangan meniru-niru orang Yahudi. Ini hadis yang sangat jelas perintah dari seseorang agar jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Bahkan dalam penampilan saja, umat Islam ini telah diajarkan oleh Rasulullah agar tidak serupa dengan orang-orang Yahudi dalam penampilannya. Pembahasan yang ketiga adalah pembahasan celaan keras dari Nabi orang yang suka meniru atau menyerupai orang-orang kafir di kalangan Yahudi, Nasrani atau Majusi atau selain mereka. Hadis yang pertama adalah sabda Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum yang diserupai tadi. Misalnya, dia menyerupai orang Nasrani, maka konsekuensinya apa? Dia termasuk dari golongan Nasrani. Dia menyerupai orang Yahudi, maka dia termasuk dari golongan yang diserupai tadi. Dia menyerupai orang-orang kafir, orang-orang fasik, maka dia serupa dengan mereka. Walaupun kata sebagian ulama, serupa bukan berarti dia keluar dari agama. Tidak dikatakan serupa dengan Yahudi terus dibilang agamanya Yahudi, bukan.
tapi nanti di hari kiamat bisa jadi ketika dia dikumpulkan bersama Yahudi. Walaupun mungkin agamanya masih Muslim. Kira-kira senang tidak kita sekarang mengaku Muslim, tapi nanti di hari kiamat ketika bangkit dikumpulkan bersama rombongan Fir'aun. Senang tidak? Maka jawabnya ini sesuatu yang menyedihkan. Begitu juga ketika seseorang bangkit di hari kiamat di padang mahsyar, dikumpulkan bersama orang-orang Nasrani padahal dia Muslim, maka ini sesuatu yang menyedihkan. Maka ketika seseorang ingin dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman kepada Allah, maka janganlah dia menyerupai orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian hadis yang kedua yang melarang kita celaan Nabi dari menyerupai orang-orang Nasrani, Yahudi dan Majusi dan selain mereka adalah sabda Rasulullah, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, siapa saja yang menyerupai selain kami. Siapa saja yang menyerupai selain kami, maka bukan golongan kami, kata Nabi. Dan juga ucapan dari sahabat Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengirim surat kepada panglima perang. Panglima perang yang mana panglima perang ini bernama Utbah bin Farqad. Isi suratnya, kata sahabat Umar, wa iyyakum wat-tana'um wa ziyya ahli syirki. Jangan kalian, kata sahabat Umar, bermewah-mewahan, dan waspadalah kalian dari model pakaian orang musyrik. Di sini sahabat Umar dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah melarang orang-orang ketika itu untuk berpakaian seperti pakaian orang musyrik. Dikarenakan dalam hal pakaian saja Nabi kita melarang untuk menyerupainya, dan menyerupai orang-orang musyrik termasuk dari keharaman. Walaupun mungkin kalau ditanya apa niatnya, niatnya tidak menyerupai orang musyrik, tetapi hendaknya dia ketahui walaupun dia tidak meniatkan demikian, tetapi penampilannya sudah menunjukkan dia menyerupai orang-orang musyrik, maka hendaknya dia tinggalkan. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan hadis Rasulullah yang menjelaskan perintah kepada para sahabat untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu yang musyrik, yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di masa Rasulullah, ketika Rasulullah baru hijrah ke Madinah, maka Rasulullah mendapati warga Madinah memiliki 2 hari raya. 2 hari raya. Yang di 2 hari raya itu orang-orang Madinah bersenang ria, bergembira ria, bersenang-senang di hari itu. Maka Rasulullah bertanya, perayaan apakah yang kalian rayakan ini? Perayaan apakah yang dirayakan dalam 2 hari ini? Maka warga Madinah menjawab, pada 2 hari raya ini, dahulu kami di masa jahiliyah biasa merayakannya dengan bersenang-senang. Ketika mendengarkan ada hari raya yang bukan bersumber dari ajaran Islam, tapi bersumber dari kebiasaan orang kafir musyrikin, maka Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengganti hari raya kalian ini dengan hari raya yang lebih baik, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau ditanya hari raya apa yang diganti ini, ternyata itu adalah yang kita kenal sekarang, hari raya tahun
tahun baru. Dan ternyata hari raya tahun baru di zaman Rasulullah itu sudah ada, tetapi diganti dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi justru orang-orang sekarang sesuatu yang sudah diganti oleh Nabi justru diamalkan, justru disenangi. Kalau ditanya apa nama hari raya tahun baru zaman dahulu, namanya adalah hari raya Nairuz. Yang mana hari raya tahun baru ini asal mulanya adalah dari orang-orang Majusi, penyembah matahari, penyembah api. Maka di awal hari, di awal bulan pertama atau di tahun baru, hari pertama di tahun yang baru, yang mana tahun itu adalah hari-hari Masehi, hari matahari, tahun matahari, bulan miladiyah. Maka ketika itu orang-orang Majusi menjadikan tahun itu diawali dengan hari perayaan yang sekarang dikenal dengan perayaan tahun baru. Dan ternyata perayaan tahun baru itu asal mulanya dari orang Majusi, penyembah matahari dan penyembah api. Kemudian diikuti oleh orang-orang Yahudi dengan nama hari raya yang lain. Kemudian diikuti orang-orang Nasrani. Dan ketika itulah Rasulullah mengatakan, hari raya itu kami ganti, kata Nabi, dengan Idul Fitri dan Idul Adha, dikarenakan itu hari raya orang-orang yang kafir kepada Allah. Maka jangan orang-orang Muslim mencontohnya. Tetapi justru sekarang orang-orang Muslim mencontoh hari raya tersebut, bahkan ikut memeriahkan, padahal sudah Nabi larang, padahal sudah Allah ganti dengan yang lebih baik. Tetapi tetap saja yang namanya manusia mencontoh sesuatu yang dilarang dikarenakan ketidaktahuannya. Makanya Rasulullah mengatakan, inna likulli qaumin 'aidan wa hadza 'iduna. Setiap kaum itu punya hari rayanya sendiri. Dan adapun hari raya kaum muslimin adalah Idul Fitri dan Idul Adha, bukan tahun baru. Baik tahun baru Hijriyah ataupun tahun baru Masehi atau Miladiyah, maka tidak dianjurkan kaum muslimin merayakannya, karena hari raya kaum muslimin disebutkan kata Nabi hanyalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian pembahasan yang berikutnya, apa sebab kaum muslimin bisa merayakan hari raya non-muslim, atau bisa merayakan hari raya bukan hari raya Islam? Apa sebabnya sampai kaum muslimin bisa melakukan hal tersebut padahal dilarang? Jawabnya adalah karena kebodohan dan kejahilan. Yang mana kata para ulama, kebodohan ini adalah penyakit kronis, penyakit yang berbahaya. Bahkan para ulama mengibaratkan kebodohan itu seperti tong sampah. Jadi kebodohan itu diibaratkan oleh para ulama seperti tong sampah. Kenapa demikian? Dikarenakan orang yang jahil terhadap sesuatu, dia tidak bisa memilih dan memilah mana yang harus diterima, mana yang harus ditolak. Sebagaimana tong sampah, semua masuk. Yang baik dimasukkan juga masuk, yang bau juga dimasukkan juga masuk juga, yang najis pun dimasukkan tong sampah juga terima. Semua oleh tong sampah diterima. Maka para ulama mengibaratkan kebodohan itu seperti tong sampah. Maka hendaknya seseorang jangan ingin disamakan dengan tong sampah. Hendaklah dia berilmu tentang agama ini dan mengamalkan konsekuensi ilmu yang dia pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka itulah kata Allah penghuni neraka Jahannam, kekal di dalamnya. Dan mereka itu kata Allah syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia.
walaupun seburuk-buruk manusia, tetapi tetap ada orang-orang yang mengaku Islam, mencontohnya, bahkan mengikuti kebiasaan mereka dalam hari rayanya, dalam penampilan pakaiannya, dalam akhlak kesehariannya, dan lain sebagainya yang mereka mencontohnya. Yang mana orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tidak pernah ridha kepada kaum muslimin sampai kaum muslimin mengikuti jejak mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Walan tarda 'ankan yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kata Allah, tidak pernah rela kepadamu wahai Muhammad dan umatmu sampai kalian mengikuti ajaran dan kebiasaan dan agama-agama mereka. Makanya kalau kita sudah mengikuti cara hidupnya orang Yahudi dan Nasrani, cara hidupnya, berpakaiannya, penampilannya, maka itulah tujuan dari mereka, supaya kaum muslimin mengikuti jejak mereka. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan ikutilah petunjuk Nabi. Ikutilah petunjuk Nabi. Maka telah kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala telah menobatkan Rasulullah itu sebagai suri tauladan terbaik. Kalau kita percaya dengan firman Allah, Nabi suri tauladan terbaik, maka hendaknya seseorang bersemangat dalam mencontoh teladan terbaik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Dan juga firman Allah, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Ikutilah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kalian mendapatkan petunjuk. Dan masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya hendaknya kaum muslimin wal muslimat mengikuti petunjuk Rasulullah, meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang kita amalkan, yang kita contoh dari perbuatan Rasulullah membuahkan hidayah dan mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala, dan diselamatkan dari siksa neraka Allah yang menyala-nyala. Maka ingatlah bahwasanya hidup kita di dunia ini tidaklah lama. Tidaklah lama hidup kita, maka mari kita habiskan kehidupan kita ini, umur kita, untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan sesungguhnya hidup kita di dunia ini adalah dengan tujuan agar beribadah kepada Allah dan siap untuk diuji. Dikarenakan dengan ujianlah Allah mengetahui kadar kejujuran iman seseorang. Semakin Allah sering menguji seseorang, semakin tampak kadar keimanan dan kejujuran iman seseorang yang ada di dalam hatinya. Maka mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan menyerupai orang-orang musyrikin kafirin dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan kalangan Majusi, kemudian kaum musyrikin kafirin yang mana mencontoh mereka adalah mendapatkan kerugian di dunia wal akhirah, dan menyelisihi mereka mendapatkan ridha dan rahmat Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.